Halo anak-anak, hari ini dalam pembelajaran PLBJ kita akan sama-sama belajar tentang alat komunikasi elektronik di Jakarta. Pastikan buku PLBJ-nya sudah dipersiapkan ya. Dan jika ada yang ingin kalian catat dari penjelasan Ibu hari ini, silakan dicatat di buku tulisnya ya. Baik, Ibu akan masuk pada materi pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah alat komunikasi elektronik. Jadi komunikasi saat ini tuh sudah sangat mudah. Cukup dengan menekan layar pada handphone, kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, perkembangan alat komunikasi ini sangat panjang. Dahulu, orang itu berkomunikasi hanya melalui asap. Jadi, kepulan asap merupakan tanda terjadi sesuatu di suatu tempat. Kemudian, alat komunikasi yang semula hanya dari asap berubah menjadi menggunakan burung. Biasanya burung yang digunakan ini adalah burung merpati. Biasanya burung merpati ini diminta untuk membawakan surat. Seiring berjalannya waktu, kemudian perkembangan berubah menjadi alat komunikasi yang digunakan itu telegraf. Telegraf ini menggunakan sinyal elektrik. Jadi caranya dengan mengirimkan sinyal elektrik menjadi kabel. Kemudian diterjemahkan oleh penerima menjadi sebuah pesan. Dari burung merpati lalu telegraf, kemudian berkembang menjadi telepon kabel. Nah, telepon kabel digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Alat ini berkembang pesat sekitar tahun 1950-an. Kelemahan dari telepon kabel ini adalah tidak bisa dibawa kemana-mana, jadi hanya dalam satu tempat saja. Kemudian, alat komunikasi semakin berkembang dan menjadi lebih praktis, yaitu setelah diciptakannya telepon genggam atau handphone yang tentunya kalian sudah mengenalnya, bahkan mungkin saat ini kalian sedang menggunakannya. Telepon genggam ini diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1973. Telepon genggam atau HP ini dapat mengirim pesan suara dan teks dan juga tentunya mudah dibawa kemana saja. Jadi kita bisa menggunakannya di mana saja. Berbeda dengan telepon kabel ya. Telepon genggam yang zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Telepon genggam saat ini dapat terhubung dengan internet. Dengan telepon genggam, kita dapat mengambil gambar, menonton film, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya kegunaannya dari telepon genggam ini. Bahkan untuk saat ini, telepon genggam kalian juga pakai untuk belajar dari rumah, ya kan? Nah, selain yang tadi kita sebutkan, ternyata televisi, radio, dan komputer juga termasuk alat komunikasi loh. Misalnya di Papua terjadi sesuatu nih, kita yang berada di Jakarta ini bisa dengan cepat mengetahui berita yang terjadi di Papua. Nah, itulah peran dari si televisi, radio, dan juga komputer, memberikan informasi. Berikut adalah macam-macam alat komunikasi yang terdapat di Jakarta. Alat komunikasi yang digunakan adalah untuk menyebarkan informasi, baik informasi ke satu orang atau ke banyak orang. Saat ini alat komunikasi menggunakan elektronik. Nah, alat komunikasi elektronik yang ada di Jakarta diantaranya itu ada radio, kemudian televisi, kemudian telepon kabel, handphone, komputer, dan juga internet. Tentu kalian memilikinya ya di rumah ya. Atau pasti kalian sudah kenal alat-alat komunikasi ini. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Yuk kita gunakan alat komunikasi yang kita miliki di rumah untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita. Sehingga kalian bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.